Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Al-ayah Quran surat Saba ayat 39. Jamaah subuh rahimakumullah, ada satu kisah menarik dari salah seorang sufi yang masyhur, yaitu Zunnun al-Misri. Jadi seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab kaum sufi, Zunnun al-Misri ini satu di antara ulama yang terkenal ketika itu. Bahkan sampai sekarang bagi kaum muslimin yang mempelajari ilmu tasawuf tidak akan meninggalkan tentang ajaran-ajaran Zunnun al-Misri. Suatu ketika Zunnun al-Misri mengajak muridnya untuk melakukan perenungan di salah satu hutan, atau bahasa kita kontemplasi, atau mungkin dalam bahasa agama muhasabah. Jadi biasa orang-orang sufi itu kalau ingin menemukan kebenaran, mereka menjauh dari keramaian manusia. Barangkali samalah dengan kita, kalau ingin menemukan satu nilai kebenaran, maka kita diperintahkan supaya menyendiri. Dan waktu yang paling tepat untuk menemukan kekurangan diri kita adalah sepertiga malam akhir. Nah, kembali kepada kisah Zunnun al-Misri, ketika ia dengan muridnya sudah memulai melakukan perenungan di salah satu hutan, tiba-tiba mereka melihat ada seekor burung yang kedua kakinya patah dan juga kedua sayapnya patah, sehingga burung itu hanya bisa menggelepar. Ia tidak bisa berjalan apalagi terbang. Tapi eloknya, di saat burung yang naas ini, tiba-tiba datang burung-burung lain yang menghampirinya dengan membawa makanan. Datang burung satu, kemudian dia pergi, datang yang lain. Begitu seterusnya, sehingga burung yang malang ini dia bisa makan, dia bisa bertahan hidup walaupun dalam kondisi cacat. Nah, murid Zunnun al-Misri melihat pemandangan itu, kemudian berpikir dia dalam hatinya. Dia bikinnya begini, kenapa saya manusia berpayah-payah harus bekerja banting tulang? Toh duduk saja rezeki akan datang dengan sendirinya. Sehingga tidak perlulah kita keliling-keliling dunia ini untuk mencari harta, cukup duduk saja. Inilah pikiran yang bergejolak di dalam benak murid Zunnun al-Misri. Nah, sebagai seorang sufi, dia bisa membaca mata hati, mata batin muridnya itu, bahwa dia sedang ingin menjadi orang yang seperti burung yang cacat tadi, tidak perlu berusaha, tidak perlu bekerja, toh nanti juga akan mendapatkan rezeki.
Nah, melihat situasi batin seperti itu, maka Zainuddin Al-Misri memberi nasihat, wahai muridku, sesungguhnya aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Bahwa engkau ingin mencontoh burung yang cacat itu. Kenapa tidak kau balik saja pikiranmu? Kenapa engkau tidak ingin menjadi burung-burung yang normal? Burung-burung yang sehat, burung-burung yang terbang, yang dia bisa mencukupi hidupnya dan bisa menolong orang lain. Maka nasihat singkat itu kemudian menyadarkan sang murid bahwa sesungguhnya ternyata memberi itu, menolong itu lebih baik daripada menerima. Dan kemudian kisah ini punya kaitan erat dengan salah satu cara Rasulullah SAW ketika membangun mental umat Islam, dengan salah satu sabdanya dalam riwayat Bukhari Muslim yang sangat masyhur, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu sesungguhnya lebih baik daripada tangan di bawah. Dan di dalam riwayat Muslim dikatakan yang dimaksud dengan yadul ulya, tangan di atas, itu adalah al-munfiqah. Apa al-munfiqah? Orang yang suka memberi. Kemudian yadus sufla itu dikatakan as-sailah, yaitu orang-orang yang hatinya pengennya menerima saja, pengennya ingin mendapatkan bantuan saja. Jadi tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita untuk memberi. Sementara Rasulullah SAW membangun mental umat ini dengan semangat, optimisme. Tidak ada teori-teori sebelumnya yang bisa memotivasi kehidupan, yang bisa mengalahkan bagaimana Rasul memotivasi hidup ini. Yadul ulya khairun min yadis sufl. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya kebiasaan, kesadaran memberi itu lebih baik daripada menerima. Sehingga kalau pagi ini nanti ada pembagian infak atau sedekah berupa beras yang dipungut dari jamaah rahimakumullah setiap hari Kamis, maka yakinlah bahwa saudara-saudara yang menyisihkan satu canting beras itu adalah dalam rangka menuju mentalitas yang baik. Itulah bentuk yadul ulya. Karena itu tanamkanlah kesadaran. Berlatihlah kita untuk selalu memberi, dan jadilah orang yang menjadikan sifat memberi sebagai satu habitat, sebagai satu habit kebiasaan dalam diri kita. Saudaraku rahimakumullah, untuk lebih menguatkan bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima, Quran surat As-Saba ayat ke-39 ditegaskan dengan begitu anggunnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in, saya ulangi, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wallahu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan mengurangi rezeki kepada di antara hamba-hambanya. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya Allah melapangkan rezeki dan juga membatasi rezeki bagi hamba-hambanya. Maksudnya ada kadang-kadang kita dimudahkan betul mendapatkan rezeki. Tapi sekali waktu ada orang yang ketika rezekinya sudah terkumpul, Allah ambil dengan begitu cepat. Apa karena kebakaran, apa karena banjir, apa karena habis untuk berobat ke rumah sakit, dan macam-macam. Dan Allah tegaskan, wa ma anfaqtum min syai'in, dan barang siapa dan apapun yang kamu infakkan, kamu belanjakan, ya, fa huwa yukhlifu. Ini kata kuncinya. Allah akan menggantinya. Ini yang kadang-kadang kita kurang yakin. Padahal ditegaskan,
wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apa-apa yang kamu infakkan, yang kamu keluarkan tentu di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Dan andai saja Allah tidak mengganti rezeki kita, tentu kita tidak akan bisa bertahan sampai hari ini. Cuma kadang-kadang kita sering tidak sadar, Allah menggantinya dengan kesehatan, Allah menggantinya dengan rasa indah beribadah, Allah menggantinya dengan kemudahan beribadah, Allah menggantinya dengan ketentraman dalam hidup kita. Ini adalah bentuk-bentuk pembalasan Allah. Wa huwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menjadi orang Islam, sadar sholat, sadar puasa, sadar haji, sadar umrah dan macam-macam, ada satu amalan yang juga tidak boleh kita kesampingkan, yaitu amalan sedekah, amalan berbagi. Mari setiap jiwa kita tanamkan bahwa menolong, meringankan beban orang itu termasuk bentuk amalan-amalan besar yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada manusia, bahkan mendekatkan diri kita kepada surga, dan akan menjauhkan kita dari api neraka. Hal mana sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, as-sahayyu, orang yang dermawan itu, dikatakan di sini, qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah wa ba'idum minan nar. As-sahayyu, orang-orang yang biasa berbagi, mau meringankan beban saudaranya yang membutuhkan, mau mengeluarkan rezeki yang dititipkan Allah. Qaribun minallah, akan dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, akan dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dan kelak dia akan dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, dan dia akan dijauhkan dari neraka. Tapi sebaliknya, wal bakhilu, orang-orang yang bakhil diancam dalam hadis ini, ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribum minan nar. Adapun orang-orang yang bakhil, yang merasa susah, sulit untuk berbagi, dia akan dijauhkan hidupnya dari Allah. Dia akan dijauhkan hidupnya dari manusia. Dia akan dijauhkan hidupnya dari surga. Wa ba'idun wa qaribun minan nar. Namun dia akan didekatkan kelak di api neraka. Demi Allah saudaraku, hadis Tirmidzi ini sangat dikuatkan dengan hadis-hadis lain. Karena itu mari di dalam kita memahami agama ini, bukan hanya aspek-aspek spiritual untuk pribadi kita saja, tetapi juga kita harus berpikir aspek sosial sebagaimana yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Demikianlah kultum singkat, mudah-mudahan kita akan senantiasa termotivasi tentang pentingnya untuk berbagi. Ingat bahwa apa yang Allah manahkan berupa rezeki kelak akan bisa menjadi penolong kita, tapi juga akan bisa menjadi alasan disiksanya diri kita di api neraka. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita semua, dan Allah lapangkan hati kita semua untuk terus berbagi, terutama menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasr minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.